Sebelumnya saya izin duduk di sini ya. Oke. Baiklah. Rombongan Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita berbincang dhamma sedikit, marilah kembali kita bersikap majali. Kembali kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Tathagata Sang Buddha Gautama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena Dhamma Sawanang, Kalena Dhamma Sakaca, Nata Manggalam Utama. Sadu. Ya baik Bapak Ibu, Romo-Romani dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Lemes ya. Masih pagi udah lemes ya. Sekali lagi ya, selamat pagi. Oke, terimalah salam Buddhis dari saya, Satyawanto Namo Buddhaya. Kenapa lemes banget sih? Masih ngantuk? Ini Bapak Ibu sekalian nganterin anaknya ya, sekolah minggu? Enggak juga, ada sambil nganterin ya. Oke. Kali ini saya akan membawakan temanya apa? Apa? Iya, mengikis kilesa. Ada yang baca, ada yang tidak ya berarti. Mengikis kilesa. Ada beberapa cara untuk mengikis kilesa, tapi saya akan membahas satu cara untuk mengikis kilesa. Nah, ya. Saya akan membahas satu cara tentang mengikis kilesa, yaitu tentang berdana dan hidup sesuai dengan dhamma. Ini adalah materi yang sangat simple, umum, dan mudah untuk dikatakan. Iya. Dilakukannya mudah nggak? Wah, sulit kayaknya ini ya. Pada diam semua. Oke, saya minta aktif ya, dua arah ya, komunikasi dua arah. Nyelutuk nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau sama saya. Biar aktif. Ya. Berdana adalah satu hal yang umum, tapi kali ini saya akan membahasnya lebih dalam lagi, yang mungkin juga nanti akan baru disadari pada hari ini, pada saat ini ya. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin tahu lebih jauh pemahaman tentang dana menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa itu dana? Satu, apa? Memberi, oke. Dua, berbagi, melepas, oke. Apa lagi? Apa? Saya kira mati dua-duanya. Ayo apa? Apalagi udah? Memberi, melepas, berbagi, membantu, oke. Ini saya belum dapat kata kuncinya ya. Apa? Ikhlas. Iya. Sudahkah kita ikhlas dalam berdana selama ini? Udah belum? Udah, tuh yang jawab satu orang, sisanya nggak ikhlas ya. Oke. Ya. Mulai merenungi ya, sudah ikhlas atau belum ya? Mulai direnungi. Tapi sebelum lebih jauh lagi, nah ini background saya, nama saya Dohan. Ya, Dohan. Makanya nama IG-nya Dohan aja, ya karena namanya hanya Dohan aja. Background saya ya di accounting dan juga teks, tapi saya sudah mengurangi teksnya. Ya, tapi kalau konsultasi masih suka ada yang konsultasi. Dan sekarang ada yang tahu saya aktif di mana, wihara mana atau cetia mana? Nggak ada yang bisa tebak. Dengan seragam ini nggak ada yang bisa tebak. Ya, saya aktif di salah satu cetia milik Lumpong Sin. Ada yang tahu? Terkenal di Tangerang. Cetia Dharma Widya. Tahu ya? Enggak tahu juga. Oke.
Setia Dharma Widya, ya ini juga itu juga punya Bante Kamsai ya. Ini juga wihara Bante Kamsai ya kan. Oke, ini sedikit background saya beserta gelarnya. Dan kenapa saya pakai gelar? Karena biar agak panjang namanya ya. Dan ada rencana mau lanjut lagi kalau ada sponsornya ya. Oke, bercanda itu ya, sedikit. Nah, ini adalah pengertian dana lebih dalam, ya. Pengertian dana lebih dalam, yaitu apa? Kebajikan awal untuk mengikis kekotoran batin, ya, sumber penderitaan makhluk hidup tanpa terkecuali manusia. Itulah alasan mengapa kita semua masih terlahir kembali, karena kita masih memiliki kilesa, kekotoran batin. Ya. Kita semua masih memilikinya. Sangat-sangat banyak ya kilesanya, sangat banyak. Oke, 3 akar kekotoran batin. Ini hal yang umum ya. Loba, dosa, dan moha. Loba itu apa? Keserakahan, ya. Dosa, kebencian. Moha, iya, kebodohan batin. Ya. Ini adalah sumber penderitaan makhluk hidup. Yang 3 akar kekotoran batin. Tadi berdana dengan ikhlas. Sudahkah kita ikhlas dalam berdana selama ini? Sudah, 1 orang yang sudah ya. Sekarang, pokoknya kalau sama saya itu banyak pertanyaan ya. Kalau ikhlas itu ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tapi biasanya kalau kita dana apa yang diharapkan? 1, apa? Kesehatan, tuh. 2, kekayaan, ya. 3, apa lagi? Kebahagiaan, umur panjang, ya. Ikhlas nggak kalau begitu? Enggak, udah ketahuan ya. Katanya tanpa mengharapkan imbalan. Tapi yang diminta banyak, ya, banyak. Jadi sudah mulai sadar ya, sudah mulai tersadarkan apakah kita sudah ikhlas selama ini dalam berdana? Ternyata terjawab ya, bukan saya yang jawab ya, bukan, tapi sudah mulai terjawab. Seharusnya ketika kita berdana, memberi ataupun melakukan kebaikan, itu kita tidak harus mengharapkan imbalan, tidak harus mengharapkan apapun ya, apapun, entah itu kekayaan, kesehatan. Mengapa kita tidak perlu berharap? Karena bisa dapat sendiri, bisa kita dapat sendiri. Ya betul, dari perbuatan baik itu. Tapi ini betul jawabannya. Tapi lebih tepatnya karena kita Buddhis. Kenapa kalau kita Buddhis tidak perlu berharap? Karena kita belajar tentang karma. Apa yang kita berikan itu yang akan kita terima kembali. Ya, jadi tanpa perlu kita harapkan ya, itu secara otomatis akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi nggak usah berharap ya mulai sekarang. Semua kebaikan yang dilakukan itu akan kembali, ya. Nggak bakal ketukar, tenang aja ya. Nggak bakal lari ke tetangga sebelah, enggak ya. Itu akan kita terima kembali. Jadi mulai sekarang bisa ya, tidak berharap. Wah susah kayaknya. Ya, oke, mulai belajar ya, mulai belajar. Jadi mulai tersadarkan tentang satu hal ya. Kalau kita tidak perlu berharap dalam melakukan kebaikan, lakukan terus ya, lakukan terus. Nah, ini sutta yang pertama, Samyutta Nikaya Adita Sutta. Terdapat perumpamaan apa? Seperti ada rumah yang terbakar. Ada yang rumah yang terbakar, pasti penghuni rumah akan menyelamatkan barang-barangnya. Kalau rumah kita terbakar, yang pertama kali diselamatkan apa? 1, surat-surat. 2, uang. Ya, 3, perhiasan, kunci mobil, apalagi? Udah. Wah, ini apa? Nyawa sendiri. Apa? Keluarga, belakangan ya,
keluarga ya. Aduh, saya sebagai anak tertinggal ini ya. Oke. Jangan lupa keluarga ya. Kenapa keluarga yang utama harus diselamatkan? Kalau harta kita hangus terbakar, keluarga selamat. Buat nyari hartanya lagi, ada yang bantu ya. Ada yang bantu. Tapi kalau keluarganya nggak selamat, hartanya juga terbakar. Ya nanti nyari hartanya sendirian, capek ya. Jadi kalau ada keluarga, ada yang bantu ya. Oke, kematian bagaikan api ya, dapat terjadi kapanpun. Tapi kita tidak perlu takut jika apa? Jika punya kekayaan yang telah disiapkan. Kekayaan di sini apa? Karma baik. Iya, semua perbuatan baik yang telah kita lakukan itu adalah kekayaan kita. Kalau sebelumnya kita sering melakukan kebaikan, ya, ketika kita kena musibah, ketika kita kesulitan, secara otomatis pasti akan banyak yang bantu kita. Ya. Banyak yang bantu kita, jadi nggak perlu khawatir ya kalau kita mengalami musibah. Tapi sebelumnya sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, terutama ke lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jadi kalau kita kesulitan, tetangga pada tahu membantu karena sering kita bantu juga, ya seperti itu. Ke makhluk lain pun, nggak harus manusia ya, binatang-binatang. Makanya kan sering lihat ya kalau video-video itu, entah itu TikTok, YouTube. Ketika ada seseorang yang sering ngasih makan hewan jalanan, ketika orangnya meninggal, itu makhluk-makhluk itu, binatang itu pada nganter juga kan, ya pada nganter juga, ya karena sering berbuat baik. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Ya. Saya mengatakan semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah dana. Setuju? Setuju? Kenapa? Nah, yang setuju kenapa nih? Yang ditanya terus ya. Kenapa setuju? Semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah dana. Ya. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu kita berikan kepada orang lain, kepada makhluk lain. Ya. Ketika misalnya saya sebagai anak, ada orang tua atau orang tua saya sedang membawa barang banyak, saya membantunya, ya saya membantu orang tua saya. Itu dana apa? Dana tenaga. Ya. Di wihara kita bersih-bersih wihara, setelah kebaktian beresin matras, dana apa? Dana tenaga, dana waktu. Ya. Itu juga berdana. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berdana. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah dana. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan adalah dana, maupun itu dalam bentuk pikiran. Ya, pikirannya sudah dana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sudah mendanakan hal-hal yang baik, memikirkan hal yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 5 jenis dana dan 5 manfaatnya yang sering kita lakukan. Ya, yang pertama ada dana makanan. Kita tidak akan kelaparan, panjang usia. Kok bisa dana makanan panjang usia? Biasanya kalau mau panjang umur itu kita harus ngapain? Harus vaksin. Iya, vaksin. Siapa yang berani vaksin anaknya? Nggak ada. Kali ada yang mau vaksin, suruh ngikut Bante siapa gitu ya, kasih ke Bante anaknya ya. Nggak ada yang berani. Belum, dia masih melekat ya, masih kuat. Oke. Kenapa kita bisa panjang umur atau panjang usia ketika berdana makanan? Contohnya, ketika ada binatang ataupun seseorang yang sedang sangat-sangat kelaparan ya, yang sangat-sangat kelaparan, kita lewat dengan membawa makanan, nggak tega ya kan, melihatnya nggak tega, kita danakan, kita berikan makanan itu. Yang misalnya tadinya umurnya nggak lama lagi karena sangat kelaparan ya kan, karena sangat kelaparan umurnya tidak lama lagi, tapi dengan kita berdana makanan, dia mendapatkan apa? Sedikit energi, sedikit kehidupan ya kan, karena mendapatkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Maka itu kita juga bisa panjang usia.
dari dana makanan. Yang kedua ada dana pakaian. Kita akan memperoleh kecantikan, ketampanan, keelokan. Ya. Tapi zaman sekarang kita bisa cantik, bisa tampan karena apa? Satu, oplas ya, operasi plastik ya. Dua, karena apa lagi? Make up ya. Tiga, perawatan ya, skincare ya kan. Empat, jangan ketinggalan ya, karena filter ya, pakai HP ya, karena filter. Tapi tidak dapat dipungkiri itu juga karena berkat berdana pakaian. Ya. Kalau misalnya cantik tampannya itu dari lahir udah cantik tampan sampai akhir hidupnya, berarti dana pakaian di kehidupan yang lampaunya sangat kuat, sangat banyak. Tapi kalau cantik tampannya ketika memasuki setengah umurnya ya, umur 20 ke atas, 30 ke atas baru cantik, baru tampan. Ya mungkin dana pakaiannya dulunya itu kurang kuat, tapi pernah dilakukan, makanya masih bisa memperoleh kecantikan, ketampanan. Ya, itu tidak dapat dipungkiri. Jadi kalau mau cantik, tampan, ngapain? Beli skincare. Oke. Ya. Selanjutnya, yang ketiga ada dana transportasi. Kita akan memperoleh kemudahan ya, kemudahan akses kalau kemanapun. Ya. Dana transportasi ini juga tidak serta-merta kita memberikan motor, memberikan sepeda, memberikan mobil, tidak ya. Ini pada wihara nih, datang ke wihara, ada temennya yang mau nebeng pulang. Kasih nggak? Kasih. Kalau beda arah, wah pada mikir ya. Kasih dengan ngedumel ya. Oke, ditolak pun boleh ya, tapi dengan pelan-pelan, dengan baik-baik ya, dengan penjelasan. Ya nggak apa-apa ditolak juga. Nah selanjutnya ada dana tempat tinggal. Ini juga tidak serta-merta kita memberikan rumah, membangunkan kuti, tidak ya. Tapi sekarang banyak program bedah rumah, bisa ikut berdonasi walaupun kecil. Pembangunan wihara, pembangunan kuti, ya bisa ikut berdonasi, berdana, ya walaupun sedikit, itu termasuk dalam tempat tinggal. Atau yang punya hewan peliharaan, mengizinkannya masuk tinggal di dalam rumah juga termasuk. Atau membangunkan rumah yang kecil, ya untuk hewan peliharaan, itu juga termasuk dalam tempat tinggal. Atau di depan rumahnya banyak makhluk halus, dibangunin lah itu, ditanemin pohon ya biar tinggal di situ. Itu juga termasuk ya dalam tempat tinggal. Ada yang mau begitu? Enggak berani ya. Padahal sebenarnya kalau kita sering melakukan kebaikan di rumah, sering baca parita, makhluk-makhluk di alam bawah pun itu pasti melindungi. Enggak mengganggu kok, enggak mengganggu. Ya, di Buddhis itu mengajarkan dan mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semua ya tanpa terkecuali. Jadi nggak perlu takut. Banyak cerita juga, bahkan kemarin saya baru mendengar cerita dari salah satu romo ya yang sedikit memiliki kemampuan lebih. Dia sering baca parita di rumahnya. Nah, satpam di kompleknya ini nggak pernah berani lewat depan rumah dia. Katanya rame. Di depan gerbang rumahnya itu rame, ya rame dengan makhluk-makhluk halus. Tapi dari gerbang ke dalam depan pintu rumahnya ya, itu berbeda lagi katanya makhluknya. Agak kalem, agak tenang. Dan di dalam rumahnya itu makhluknya berbeda lagi, sangat-sangat terang katanya. Itu bukan cerita dari ini cerita si Romo yang cerita, tapi yang melihat yang jaga, ya, yang jaganya. Itu sangat ramai. Dia nggak pernah berani lewat depan rumahnya, padahal makhluknya itu ngejagain, bukan mengganggu. Ya karena si Romonya juga cerita kalau di rumahnya ini sering dapat
serangan dulu ya, dulu itu sangat kuat ya mistisnya, sering dapat serangan dan itu dijagain sama makhluk tersebut karena si Romo ya sering baca parita di rumah, jadi dijaga ya, dijaga. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Dan kita juga mempelajari tentang 31 alam kehidupan. Jadi makhluk itu memang ada ya, memang ada. Kalau bisa mah jadi teman ya, jadi teman kan, kalau kayak begitu kayak tadi ya, itu jadi teman kan akhirnya. Si Romonya, penghuni rumahnya berbuat baik ya kan, melimpahkan jasa kebajikan, mendoakan makhluk tersebut. Makhluk tersebut juga berbuat baik dalam menjaga rumahnya. Ya, itu nggak perlu kita takutkan lagi. Selanjutnya dana obat-obatan, kita akan memperoleh kesehatan. Kalau kita sakit harus ngapain? Ngapain? Berobat, iya. Tetap harus ke dokter ya, jangan cuma dana obat-obatan dan berharap sembuh. Enggak juga, enggak begitu juga ya konsepnya. Tetap harus berobat ke dokter. Ke dokter kita dapat obat, obatnya kita danain. Jangan juga ya, jangan seperti itu ya. Obatnya diminum, kalau mau dana obat-obatan itu ya terserah mau beli obat-obatan lain, atau memang kalau obat itu juga ya jangan juga ya, jangan semuanya didanakan dan nanti nggak sembuh-sembuh. Oke ya, jadi ini 5 manfaat dana yang umum kita lakukan ya, dananya. Ini sangat untuk menopang kehidupan sudah cukup ya, sangat-sangat cukup ini kelima dana ini. Apalagi kita dananya kepada biku sangga, sangat kuat kebajikannya. Tapi jangan juga cuma ke biku sangga ya, ke makhluk lain juga ya, ke orang biasa, ke binatang, makhluk peta ya, di alam-alam neraka ya, di alam asura, dana ke alam dewa. Gimana caranya emang? Gimana? Kalau berdana ke alam bawah, oke lah. Kalau ke binatang masih bisa ya, karena kelihatan. Ke alam bawah yang lainnya, ataupun ke alam atas, gimana caranya? Iya, pelimpahan jasa. Ke alam atas pun ya, ke para dewa pun dengan pelimpahan jasa ya, dengan pelimpahan jasa. Jadi itu caranya sangat-sangat mudah. Kalau pelimpahan jasa itu jangan dilakukan, bukan jangan sih, tapi kalau dilakukan di pagi hari kurang tepat ya, karena kebajikannya masih sedikit, terus dilimpahin ya sore atau malam sebelum tidur ya. Sudah banyak kegiatan baik yang dilakukan dalam hari itu, baru kita limpahkan, itu lebih banyak manfaatnya. Oke. Nah, suta yang kedua, kula suta samitani kaya, memberilah dengan keyakinan, karena tidak ada satu kerugian apapun dari memberi. Selama 91 kalpa lamanya tidak ada satupun kerugian dari si pemberi. Ada yang tahu masa satu kalpa berapa tahun? Satu kalpa berapa tahun? Berapa? Triliun. Oke, triliun. Terus ada lagi nggak yang jawab? 100, 200, 1000, 1 juta tahun. Ya, tidak ada pasti berapa tahunnya, tapi pengibaratannya. Mengapa tidak ada pasti tahunnya? Karena pengibaratannya saja pun itu sulit ya, sangat sulit diprediksi kapannya ya. Ada sebuah batu karang ya, sebuah batu karang, bukan batu karang yang biasa, bukan yang kecil. Batu karang ini memiliki panjang 1 kilometer, lebar 1 kilometer, dan tinggi 1 kilometer. Batu karangnya itu harus terbelah dua, Bagaimana caranya? Hanya dengan digosokkan sehelai benang sutra. Sehelai digosokkan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Enggak, 100 tahun sekali ya, 100 tahun sekali gosok. Udah sampai terbelah dua itu batu karang ya. Itu masa 1 kalpa. Jadi sulit untuk ditebak berapa tahunnya.
Dihitung, siapa yang mau ngitung itu 100 tahun sekali baru digosok sampai kelar itu terbelah dua ya batu karang. Nggak ada ya. Belum ada penelitian sampai ke sana ya. Karena siapa juga yang mau praktekin ya 100 tahun kita keburu nggak ada ya. Baru-baru mau ngegosok batunya ya. Keburu nggak ada. Oke. Jadi nggak perlu khawatir tentang kebaikan. Tidak ada satu kerugian. Tidak ada ya. Tidak ada satu kerugian apapun. Nah, sabadana damadana jinati. Dari segala dana damala yang tertinggi. Contoh dana dama satu. Ya, selain sharing dama ya, itu udah jelas ya. Apa? Wah. Iya, memberi nasihat, betul, memberi nasihat. Kedua, apa? Ngajarin anak ya, memberi nasihat kepada anak, ngebilangin anak ya, itu termasuk dana dhamma. Ketiga, berkata atau mengucapkan hal-hal yang baik, yang positif. Mudah nggak? Mudah? Sulit ya, untuk jawabnya sulit. Baru saya pengen tanya lagi ya. Kalau dikatakan mengucapkan hal-hal yang positif itu mudah, coba dari Pancasila Buddhis, sila mana yang paling sulit dilakukan? Musyawarah ya kan? Musyawarah ya. Mengatakan hal-hal yang tidak baik ya, menghindari. Itu sulit ya. Sila yang menurut banyak orang ini paling sulit dilakukan ya, makanya untuk mengatakan hal-hal yang positif, untung tadi bilangnya susah ya, sulit ya. Kalau mudah, saya mau nanya ke Pancasila Buddhis tadi ya. Kalau jawabnya Pancasila Buddhis yang paling sulit dilakukan adalah sila keempat ya, menghindari perkataan yang tidak benar. Nah ini nggak sinkron kan. Kalau mengatakan hal positif itu mudah, tapi melanggar sila keempat juga mudah ya. Itu tidak sinkron. Oke. Maka daripada itu, selain daripada mengatakan hal-hal positif, apalagi minimal tidak berucap yang buruk. Apalagi sekarang anak-anaknya pasti sering kalau main game. Kalau HP-nya udah miring, ya yang anak-anak muda ya, apa yang diucapkan? Nah tuh ya, asing ya, asing kata-katanya ya. Banyak kata-kata yang memang menurut saya juga di zaman sekarang itu sangat mudah terucap ya, apalagi generasi muda sekarang ya. Walaupun saya di pertengahan ya, muda enggak, tua juga belum ya, belum tentu nyampe juga ya. Oke. Memang Sang Buddha sendiri akan mengatakan terjadinya penurunan moral. Kita sebagai orang tua yang sudah mengetahui itu, nah ini harus sering-sering diingatkan kepada anaknya ya. Memang agak sulit juga karena anak itu kebanyakan belajar dari luar juga ya, dari luar juga. Apalagi yang orang tuanya dua-duanya kerja, sangat sulit untuk memantaunya. Tapi nggak apa-apa, sering-sering diingatkan ya, karena ini hal yang sangat mudah untuk dilanggar ya, ucapan. Nah, ada satu sutta lagi yang akan saya bahas adalah itu Sakapana Sutta. Sakapana Sutta tentang pertanyaan Dewa Saka kepada para dewa lainnya. Udah tahu ya Dewa Saka? Tahu pasti ya. Siapa? Rajanya dari segala dewa, dari para dewa, dewanya dari para dewa. Dewa dengan tingkatan dewa yang paling tinggi, yaitu Dewa Saka ya. Mempertanyakan kepada para dewa lainnya, ingin kemanakah para dewa terlahir kembali jika masanya atau waktunya menjadi dewa telah selesai? Jawabannya apa? Mau kemana? Mau ke alam mana? Ke alam mana? Wah, ini gak ada dewa yang mampir ini berarti. Oke, kalau mana? Iya, kalau
manusia. Kenapa mau kalah manusia? Nah, pokoknya kalau sama saya pertanyaan, biar sering-sering berpikir ya, biar awet muda ya, biar awet muda. Karena hanya di alam manusia kita bisa melakukan banyak kebaikan, kebajikan. Bahkan Dewa Saka sendiri pun harus turun menjadi manusia ketika ingin berdana kepada Sang Buddha. Ya. Hanya di alam manusia kita bisa melakukan banyak kebaikan. Lalu di alam dewa emang nggak bisa? Bisa, tapi susah. Ya. Kenapa susah? Karena mayoritasnya sudah bahagia. Iya, kita mau ngapain di sono? Apa yang mau dibantu? Nggak ada ya. Sangat sedikit kebaikan yang bisa dilakukan di alam dewa. Tapi kalau kita menyadarinya, ya menyadari ajaran Buddha di alam dewa, sangat mudah, ya sangat mudah untuk kita mendapatkan ketenangan, ya sangat mudah. Kalau sadar ya, biasanya kan kalau kita udah bahagia terbuai, terlena, lupa akhirnya. Ya. Maka daripada itu di alam manusia itu tempat untuk belajar, karena ada kebahagiaan, ada juga hal yang menderita. Iya, kita belajar merenungi. Kalau di alam dewa kebanyakan bahagia, takutnya kita lupa. Kalau di alam bawah kebanyakan menderitanya, boro-boro mau nolongin, ya kan? Kita sendiri juga susah, ya kan? Tapi bisa juga banyak kok hewan-hewan induk ya, terutama induknya itu melindungi anaknya, berbuat baik juga. Ya, itu berbuat baik, tapi sangat kecil kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah tentang Sakapana Sutta, pertanyaan Dewa Saka. Makanya kita yang sudah terlahir menjadi manusia itu tidak boleh disia-siakan. Ya, apalagi sebagai orang tua yang sadar nih, yang udah mulai sadar ya kebaikan itu penting. Coba vaksin anaknya satu aja ke Bante ya. Biar apa? Biar menyelamatkan para leluhurnya. Kita juga yang orang tua terselamatkan, terbantu. Ya, satu aja nggak apa-apa ya, satu. Kalau belum bisa semuanya, nggak apa-apa satu. Mulai dipikirkan ya, mulai dipertimbangkan itu ya, mulai dipertimbangkan. Karena saya pun nggak boleh ya, belum boleh sama orang tua. Ya, mulai dipertimbangkan itu. Nah, selanjutnya Dhammapada ayat 177. Sesungguhnya orang kikir tidak dapat terlahir di alam dewa, tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Ya, orang bodoh tidak memuji kemurahan hati, akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Maka daripada itu akan bergembira di alam berikutnya, akan terlahir di alam yang berbahagia. Ya. Orang bijaksana senang dalam memberi. Ya. Mau bijaksana, cobalah senang dalam memberi. Ya, senang dalam memberi dikatakan bijaksana. Mudah enggak? Sulit. Ya. Diomong mudah, dilakukan sulit. Ya. Perlu belajar terus menerus. Ya, nggak bisa instan, nggak bisa spontan. Oke, biasanya kalau sudah Dhammapada selesai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan, 4 boleh. Di luar dari dana boleh. Ya. Di sini ada dapat buku ini belum? Enggak ya? Nggak nyampe sini bukunya kayaknya ya. Nggak nyampe ya. Oke. Jadi saya cuma bawa 1 buku. Ada yang ingin bertanya? Apa mau tanya bukunya ini buku apa? Ya. Ini bukunya tentang Lumpo Intawai. Tahu ya Lumpo Intawai? Enggak juga. Enggak. Lumta Mahaboa tahu? Tahu Lumta Mahaboa? Tahu, harusnya Lumpo Intawai tahu. Ya, ini muridnya Lumta Mahaboa. Ya. Dan buku ini dibuat atau ditulis oleh Bante Peter.
muridnya Lumpoin Tawai. Guru saya dan kakak kelas saya waktu sekolah. Ada 3 buku tapi saya hanya bawa 1 buku ketiganya. Ini ada pertanyaan 1, 2, 3. Dan dapat bukunya harus dibaca ya. Karena saya diamanatkan kasih ke orang yang mau membaca. Nggak ada yang mau tanya? Wah nih kayak anak sekolah, udah ngerti? Diam. Ntar giliran gurunya nanya, nggak tahu jawabannya. Oke. 1 pertanyaan, 2. Oke, bapak yang baju pink di belakang. Nengok semua kagak ada ya. Nggak ada yang pakai baju pink. Yakin nggak ada yang mau nanya? Nggak ada. Beneran? Jadi sudah tahu ya bagaimana cara kita berdana yang tepat ya. Udah tahu? Gimana? Iya, boleh. Pakai mic? Nggak usah. Oke. Kasih mic. Tapi bukunya nggak usah kasih saya, kali saya soalnya tidak semua baca. Nggak suka baca? Sayang nanti kalau dikasih ke saya. Oke. Saya mau nanya aja, tadi kan temanya adalah mengikis Kiresa. Terus dalam di pembicaraan tadi kita semua membahas tentang dana. Pertanyaannya, apakah cara mengikis Kiresa itu hanya dengan berdana saja? Itu aja sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Di awal saya mengatakan kita membahas tentang mengikis Kiresa, tetapi ada satu cara ya, salah satu cara mengikis Kiresa yang akan saya bahas, yaitu tentang dana. Ini baru salah satu ya, berarti ada cara lainnya ya. Ini tema yang biasanya saya bawakan berurutan ya, dana, sila, dan bawana. Satu paket ini, satu paket, dana, sila, dan bawana. Ini adalah 3 cara untuk mengikis Kiresa. Kenapa dana yang saya bawakan pertama? Ini adalah hal yang paling mudah untuk diucapkan ya, dilakukan yang sulit ya. Hal yang paling mudah di antara 3 lainnya. Ya, sila, menghindari pembunuhan, mudah kan? Sulit, ya nggak sengaja keinjek ya semut. Nyamuk, ada nyamuk gigit ditepuk langsung. Ya, refleks katanya. Nah, tentang refleks ini akan saya bahas nanti kalau sudah masuk ke sila. Sangat sulit ya, sila itu sangat sulit. Bahkan di sila pertama pun sulit ya. Gimana keempat sila lainnya ya. Jadi ada 3 cara untuk mengikis Kiresa. Apalagi bawana. Sering meditasi. Ini ya, 1 orang doang yang jawab ya. Ragu-ragu itu ya. Ya, oke. Sulit ya, meditasi pun sulit. Tapi ini salah satu wihara yang dalam kebaktiannya itu meditasinya cukup lama. Cukup lama. Saya sangat senang ya, saya senang bermeditasi karena tenang gitu. Meditasi itu tenang, enak. Ya. Jadi itu urutannya, dana paling mudah, sila ya mudah-mudah tapi sulit juga, sulit tapi mudah ya kan. Kalau lagi ingat nggak mah ya udahlah. Meditasi jauh, dia masih jauh ke meditasi ya. Siapa yang setiap hari meditasi? Nah, 1 orang. Sebentar nggak apa-apa. Ya bahkan belum lama ya, bulan kemarin kalau tidak salah ya, apa bulan ini ada diskusi dengan guru meditasi, seorang biku juga. Kabarnya guru besar meditasi ya, guru besar meditasi. Katanya, kata beliau, meditasi nggak perlu lama-lama, setengah jam dalam sehari. Tapi kalau tidak bisa, 5 menit aja, 3 kali, berarti 15 menit. 5 menit pagi setelah bangun, 5 menit siang pas istirahat kerja, 5 menit sebelum tidur. Nggak usah lama-lama ya, tapi rutin. Dan meditasi pun, saya jadi bahas meditasi kan. Meditasi pun ya, itu nggak hanya serta-merta kita duduk diam, memejamkan mata, tidak ya. Ada banyak cara.
ada 4 cara. Tetapi selain 4 cara itu, meditasi kan melatih konsentrasi. Kita menyadari setiap hal yang kita lakukan itu juga meditasi. Kita sedang berjalan, sadari kakinya terangkat, terus menapak, kita rasakan, kita sadari, itu meditasi. Masuk meditasi berjalan juga itu ya. Kita sedang kerja ya, sedang nulis, kita sadari kalau kita sedang menulis, itu juga meditasi. Mudah kan? Sulit dilakukan ya, mudah dikatakan ya. Kadang udah fokus pun, wah salah lagi, salah nulis ya. Udah fokus salah nulis ya. Sangat sulit memang. Jadi ini adalah salah satu cara mengikis kilesa yang paling awal dan paling mudah menurut saya ya, menurut saya. Berdana. Jadi itu ya, ketiga cara untuk mengikis kilesa. Bertahap aja, bertahap. Perbaiki pelan-pelan. Itu 3 caranya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Nama budaya, Ini nama budaya. mau nanya kan selama ini kan kalau dana sama anggota sampah gitu ya kan, Ya, selama ini kalau misalnya dana sama anggota sampah itu kan selalu kayak ngikutin wiharanya gitu ya. Kalau misalnya kayak wihara untuk Budayana, ya Mahayana, Theravada, Tantrayana kan semua mostly itu lebih ke yang vegetarian gitu ya, Romo. Tapi kalau misalnya kayak wihara-wihara seperti ini gitu kan yang memang mostly di Theravada itu kan nggak vegetarian gitu ya, Romo. Nah sebenarnya kalau menurut agama Buddha sendiri gitu kan, kalau Buddha kan memang kita dengarkan memang ini ya di jalan tengah gitu ya, maksudnya nggak pokoknya istilahnya makan sesuatu yang memang diberikan dan nggak menyebabkan ini ya makhluk hidup itu meninggal. Nah sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya dana yang baik untuk sampah itu seperti apa sih gitu, mungkin lebih ke sana sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat bagus ya, kritis ya. Di sini pemikiran pada kritis ya. Dana yang baik ya. Kenapa di aliran lain itu vegetarian? Nah itu dulu ya. Mengapa di aliran lain itu vegetarian? Karena sudah berbaur dengan tradisi atau kebudayaan setempat. Ya. Sang Buddha sendiri pun tidak bervegetarian. Menurut saya sangat riskan juga ya. Karena memang untuk pencapaian itu ya, untuk pencapaian itu tidak hanya dengan vegetarian atau tidak. Bukan ke situ arahnya. Bukan ke situ. Bahkan ini pernah dibahas juga oleh Asin Keminda, ya, oleh Bante Keminda. Vegetarian, kontroversi tentang vegetarian dan non-vegetarian. Vegetarian atau tidak itu bukan fokusnya untuk pencapaian. Ya. Bukan fokusnya untuk pencapaian. Tetapi memang ada beberapa alasan menarik harus bervegetarian dan tidak. Yang harus bervegetarian, saya mendapatkan alasan ini dari salah satu yang mulia Pasang Rinpoche ya. Mengapa memilih untuk bervegetarian? Karena di kehidupan saat ini, ya, di kehidupan saat ini kita tidak mungkin tidak bertemu dengan keluarga kita di masa lalu. Ya, tidak mungkin tidak bertemu. Entah itu tidak dalam bentuk wujud manusia ya, bisa binatang. Ya. Ketika binatang ataupun hewan daging yang kita makan, kita mengetahui itu adalah keluarga kita di masa lalu, tega nggak makannya? Enggak kan? Nah itu alasan menarik kenapa memilih untuk bervegetarian ya. Tetapi itu alasan yang sangat baik ya, alasan yang sangat baik. Tetapi kita perlu perdalam lagi, sebenarnya kita juga tidak boleh melekat ya, kita tidak boleh melekat. Dan yang alasan kedua kenapa kita tidak bervegetarian ya, sebenarnya Asin Keminda mengatakan bisa enggak kalau kita makan daging, apanya yang enak coba? Apanya? Dagingnya tuh udah kelihatan, ini yang nggak boleh sebenarnya. Karena kalau kita merasakan enak dagingnya, nambah enggak?
nambah keserakahan, mesen lagi dagingnya, akhirnya orang lain mau bunuh, itu yang nggak boleh. Ya, keserakahannya tidak boleh. Ya, lobanya yang nggak boleh. Padahal yang daging vegetarian pun dengan bumbu yang sama enak nggak? Enak. Malah menurut saya lebih enak yang daging vegetarian, empuk, nyerap ke dalam-dalam ya. Tapi itu juga nggak boleh. Loba juga. Iya, nggak boleh. Nah, perlunya kebijaksanaan di sini. Jadi bukan tentang vegetarian dan non vegetarian. Ya. Jadi bagaimana cara kita melihat dan memandang sesuatu. Ya. Jadi itu. Mulai terjawab ya, mulai terjawab ya, mulai terjawab. Jadi boleh saja mendanakan kepada para biku itu daging, tapi itu harus diperoleh dengan cara yang baik. Nggak boleh ada ayam hidup kita pesen, itu ayam satu yang nantinya kita persembahkan untuk biku, jangan. Ya, jangan. Kalau bisa jangan, hindari ya, hindari. Kalau mau berdana daging kepada para biku, ya udah yang udah nggak ada nyawanya aja, yang udah dipotong duluan atau yang kita beli yang udah jadi gitu, atau yang benar yang udah dipotong duluan. Jadi kita nggak pesan dalam bentuk hidup, gitu ya. Hidup-hidup kita mesen gitu, jangan. Ya, pergi aja ke pasar pasti banyak kok yang udah tidak bernyawa, ya kan? Karena kalau sudah tidak bernyawa, itu sudah bukan makhluk hidup. Ya, itu adalah bangkai. Ya, jadi itu. Dan juga ya, kita juga harus, seorang biku juga harus menghindari kecurigaan. Kalau daging yang disediakan itu memang sengaja dipesan untuk biku, seorang biku juga harus menghindari pemikiran itu. Ya, jadi kita jangan pernah sengaja memesan daging yang akan kita danakan kepada para biku. Itu ya kuncinya. Jadi nggak apa-apa, tapi jangan pesan hewan hidup ya, yang masih bernyawa. Dan itu juga bukan fokus tujuan utama dalam pencapaian. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau bisa hindari pikiran-pikiran yang negatif. Apapun itu bentuknya, walaupun dananya kita sudah baik, tapi pikiran kita yang negatif, aduh boleh nggak ya dana makanan dalam bentuk daging ke biku, itu kan udah negatif, itu harus dihindari. Kita tetap harus berpikir positif, ya, harus berpikir positif. Itu yang nggak boleh. Bukan perkara tentang vegetarian dan non vegetariannya, tapi karena memang budayanya sudah seperti itu, sesuaikan saja. Jangan kealiran lain dan vegetarian kita dana daging, jangan juga ya, jangan, ya, jangan. Jadi harus menyesuaikan saja dan terus berpikir positif. Terjawab ya, sudah terjawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ketiga. Oke. Kamu budaya. Saya mau tanya tentang tadi bilang kalau ada sesuatu yang kita masih ragu itu adalah termasuk pikiran negatif. Tapi apakah memang sudah pasti begitu? Karena kalau menurut saya kalau kita punya keraguan karena kita memang belum mengetahui kepastian kebenarannya gitu loh, benar atau tidak, jadi akhirnya kita ragu. Apakah itu benar termasuk pikiran negatif? Terima kasih. Terima kasih. Benar-benar kritis ya di sini ya. Ada dua pilihan, pikiran baik dan pikiran tidak baik ya. Pikiran positif dan pikiran negatif ya. Apakah kalau kita tidak mengetahuinya itu termasuk pikiran negatif? Dan apakah, saya tanya balik ya, dan apakah kalau kita tidak mengetahui itu sesuatu yang baik dan kita lakukan, apakah itu tidak terhitung? Terhitung ya, terhitung itu hal yang baik walaupun kita tidak tahu. Berarti sama juga dengan yang negatifnya.
Walaupun kita tidak tahu itu sesuatu yang negatif, belum mengetahuinya, dan kita lakukan, itu juga terhitung. Mau nggak? Kita nggak tahu nih kalau itu sesuatu yang baik, tapi sering kita lakukan. Kita nggak tahu kalau itu hal baik ya, tapi nggak terhitung. Mau nggak begitu? Enggak kan? Rugi ya kan? Rugi juga ya. Itulah pentingnya untuk kita belajar. Pentingnya untuk kita belajar. Dan jangan ragu untuk mempertanyakan kepada para biku apa yang tidak kita ketahui, ya, apa yang tidak kita ketahui. Jadi tetap itu terhitung, tapi porsinya berbeda dengan kita sudah mengetahuinya. Ya, jadi contohnya kita melanggar sila. Sila 1, pembunuhan. Nggak sengaja nginjak semut, kita nggak tahu kan kalau ada semut. Kita nggak tahu kebenarannya kalau di situ ada semut. Termasuk ke karma buruk membunuh? Termasuk. Tetapi sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Dan kalau kita sudah mengetahuinya di situ ada semut, masih kita injak, itu karma buruknya yang besar. Jadi beda di porsinya. Tetap terhitung tapi beda porsinya. Tetap seperti itu ya. Semua yang kita lakukan itu tetap terhitung. Ya, tetap terhitung apapun. Makanya sangat hati-hati. Bahkan belum kita lakukan, kita sudah pikirkan, itu juga terhitung. Sang Buddha mengatakan apa yang dinamakan karma. Oh para biku, kehendak untuk berbuatlah yang kunamakan karma. Kita sudah berpikir, walaupun belum melakukan, itu terhitung. Jadi sangat hati-hati dengan pikiran. Makanya saya selalu menganjurkan untuk terus berpikiran positif. Apapun itu, apapun kejadiannya, apapun yang ada di depan kita, terus berpikir positif. Ya, untuk apa? Menghindari karma buruk. Walaupun kecil ya, karena tidak sengaja, tidak tahu, ya itu tetap terhitung. Jadi tetap harus hati-hati. Tapi juga kayak tadi kan, di aliran lain itu ada yang vegetarian, tapi kita nggak tahu ini aliran vegetarian atau tidak. Kita dana daging, ya nggak apa-apa kalau kita tidak tahu. Tapi pasti itu ada hitungan karmanya masing-masing. Ataupun yang biasanya orang yang kita danakan, biku yang kita danakan itu, kalau beliau vegetarian, beliau ngomong, ya beliau menginformasikan kalau beliau tidak makan daging. Biasanya seperti itu. Jadi atau kita yang ingin berdana, sebelum berdana tanya dulu, Bante vegetarian tidak? Sama seperti ada tamu ke rumah. Tamu ke rumah walaupun orang biasa, kita tanya juga, vegetarian tidak? Jadi kalau menyajikan makanan itu kan juga termasuk dana ya, walaupun misalnya ke teman, ya kan berdana makanan juga, kita tanya juga. Jadi biar dana yang kita berikan itu tidak terbuang sia-sia. Ya, terjawab ya. Tetap semua yang kita lakukan terhitung, tapi porsinya berbeda. Ya, berbeda. Makanya sangat hati-hati dengan pikiran, apalagi sudah mengetahuinya. Ya, itu sangat hati-hati. Terjawab ya? Terjawab. Terjawab nggak? Kurang? Terjawab nggak? Terhitung ya, tetap itu termasuk sesuatu yang negatif. Oke. Izin ngomong, kalau itu saya agak bingung karena kan ada kisah tentang Bante Sakupala ya, tidak salah, yang menginjak banyak serangga. Namun menurut beliau tidak masalah karena tidak ada kehendak. Karena kan bagaimana kalau nggak tahu, nggak hendak berbuat buruk, bukannya berarti tidak kayak melanggar sila pun kan ada syaratnya kan. Maksudnya ada 5 syarat yang untuk jaga sila itu kan. Nah kalau tidak terpenuhi 5-5 kan masih belum melanggar, katanya sih. Mohon arahan. Oke, terima kasih. Benar-benar sangat kritis ya. Memang banyak cerita, ya banyak cerita itu tidak berbuah karmanya. Ya, tidak berbuah karmanya. Karena apa? Syarat untuk karma berbuah itu harus dipupuk.
Ya, harus dipupuk. Harus dipupuk. Gimana cara memupuk ya? Berarti sering kita lakukan. Sering dilakukan. Ya, itu syaratnya ya. Syarat untuk memupuk suatu karma. Ya, kita melakukan keburukan yang kita nggak tahu hal itu hal buruk, tapi cuma sekali. Termasuk itu hal buruk. Hal buruk. Tapi apakah akan berbuah karmanya? Belum tentu. Karena kita melakukan cuma sekali. Ya. Dan Sang Buddha mengatakan seperti itu karena dilakukan cuma sekali. Terus mengetahuinya nggak dilakukan lagi, ya nggak bakal berbuah. Coba kalau misalnya Sang Buddha tidak memberitahu selamanya, misalnya orang ini tidak tahu, terus dilakukan, berbuah juga karena dipupuk walaupun tidak tahu. Makanya itulah pentingnya belajar mengikis kilesa. Ya, moha ya, ketidaktahuan karena kita bodoh, tidak ingin belajar, tidak ingin cari tahu. Ya, itu hati-hati. Kalau begitu mendingan saya nggak usah belajar, jadi nggak tahu apa-apa dan nggak berbuah karmanya. Iya kan? Kalau begitu tetap terhitung. Tapi kalau tidak dipupuk kemungkinan tidak akan berbuah. Ya, tidak akan berbuah. Dan sesuatu yang ragu itu harus kita pertanyakan. Jangan dilanjutkan terus. Jangan dilanjutkan terus. Karena kita nggak tahu itu akan berbuah atau tidak. Apalagi sering. Kalau sering dilakukan walaupun kita tidak tahu, wah itu hati-hati ya. Itu masuk kebodohan batin. Moha. Karena kita tidak mau belajar. Ya, tidak mempertanyakannya dan tidak merenungi, ya, merenungi. Seharusnya kalau kita ragu, berarti kan itu 50-50 ya, antara benar dan salah. Kenapa tidak direnungi? Ya kan, harusnya direnungi, benar enggak ya, tepat enggak ya, bijak enggak ya, harusnya direnungi. Kalau kita ragu pun, berarti ada sedikit kesalahan di situ. Ya kan? Kalau kita sudah tahu pasti itu baik, pasti kita nggak akan ragu. Ya kan? Simpel kan? Sangat-sangat simpel. Saya pertanyakan balik. Saya kasih contoh. Satu contoh. Dari rumah kita ingin datang ke wihara dan ingin berdana 10.000 misalnya. 10.000. Tapi biasanya kita tidak akan bawa uang 10 ribuan. Kita bawa juga 5 ribuan, bawa 20 ribuan. Pas nyampe di wihara, kita tariklah yang 5.000 dan kita mulai berpikir yang mana yang mau kita danakan, 5.000 atau tetap yang 10.000. Kalau mau kita langsung ikhlas yang 5.000, kita langsung ikhlas dan tidak membawa dampak negatifnya. Tapi kalau kita ingin belajar walaupun sedikit ada enggak ikhlas ya, karena kan yang 10.000 karena tekad awalnya yang 10.000. Kalau ingin belajar lama-lama juga terbiasa ya, dana terus 10.000 terbiasa, akhirnya ikhlas. Tapi kalau mau langsung ikhlas yang 5.000 itu pilihan. Ya. Makanya Sang Buddha mengajarkan jalan tengah. Kedua hal itu baik, bijaknya gimana? Ya, jadi seperti itu. Seperti kita tidak mengetahuinya, itu tidak berbuah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, apakah bijak? Enggak. Ya. Itu juga tanpa kita sadari ketidaktahuan itu yang membuat kita masih terus terlahirkan balik. Berbuah enggak? Berbuah juga ya kan. Kita nggak mencapai di mana, masih terus saja begitu, karena kita belum mengetahuinya. Karena arti kata Buddha adalah yang telah sadar. Sulit ya, untuk menyadari semua hal itu sulit, ya sulit. Jadi terjawab nggak? Terjawab ya. Kurang. Tetap ya. Jadi tetap itu harus dipelajari walaupun kita tidak tahu. Ya, benar memang ketika kita
nggak sengaja menginjak, ya kan, nggak sengaja menginjak semut, kita tidak tahu. Tapi pas kita nengok, aduh ada semut, habis kita injak. Tahu nggak? Tahu nggak kalau kita berbuat salah? Tahu. Tapi kalau sering kita dengan ketahuan itu, mengetahui itu, nggak sengaja menginjak, terus ngeliat semutnya habis kita injak, padahal kita nggak tahu. Ya, padahal kita nggak tahu. Terus kita nggak belajar untuk lebih sadar. Terus terulang kejadian itu. Maksudnya kita lebih fokus melatih konsentrasi. Makanya kalau para biku itu biasanya kalau jalan itu nunduk, memperhatikan sekitar, ya, agar tidak menginjak. Itu kan belajar juga hal yang kecil, dengan menyadari. Udah kejadian seperti itu kita nggak belajar. Begitu terus, tetap terhitung lama-lama, menumpuk sedikit demi sedikit. Kalau itu bukan ketidaktahuan sepertinya, kalau terus terulang, ya, kita yang tidak melatih konsentrasi, ya, kurang menyadari, jadi tetap terhitung. Terjawab ya kalau terulang mah berarti kita nggak belajar dan pasti terhitung. Kecuali kejadian seperti itu sekali, terus kita merenung, atau beberapa kali kejadian kita merenung nggak seperti itu lagi, mungkin tidak akan berbuah. Kalau tetap seperti itu akan berbuah, tetap terhitung. Oke, terjawab atau belum? Terjawab ya. Selanjutnya ada lagi? Udah, cukup, mau pulang. Sebenarnya saya senang diskusi. Oke. Siang. Dengan membaca arita atau membaca acting itu bisa mengikis kilesan nggak ya? Oke, ini pertanyaan yang baik. Ada lagi? Ya, Cukup ya. Oke, terima kasih. Apakah membaca parita ataupun membaca keng bisa mengikis kilesa? Perlu kita ketahui ketika kita membaca parita, kita mengucapkan sesuatu yang positif, mengatakan hal-hal yang positif, di mana itu kita sudah berdana dhamma. Ketika kita membaca parita, itu yang mendengarkan tidak hanya orang yang di ruang ini, makhluk-makhluk yang tidak terlihat pun ikut mendengarkan. Ya, sebenarnya banyak makhluk yang suka ketika kita membaca parita. Kita sudah berdana suara, berdana dhamma, ya, berdana dhamma kepada makhluk tersebut. Di mana dana itu untuk mengikis kilesa, ya, membaca keng, ya kan, itu kan hal-hal baik, mengucapkan hal-hal yang baik. Dengan mengucapkan hal-hal yang baik, kita juga sudah menghindari sila keempat, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, ya, ucapan yang buruk. Sila itu juga mengikis kilesa, ya, jadi mengikis, ya, mengikis. Terjawab ya, sudah terjawab ya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, apapun itu dapat mengikis kilesa. Ingin mengikisnya lebih dalam, itu harus dilakukan dengan bawana. Sulit, mudah diucapkan, ya. Udah tahu nih, bahkan kita sadar ya, untuk pencapaian harus rajin-rajin meditasi, tapi tidak dilakukan, tetap saja terhitung, ya. Terhitungnya bagaimana? Maka daripada itu buahnya kita belum mencapai, masih terus terlahir kembali karena kebodohan batin kita, ya. Apalagi kita nggak tahu, masih jauh pencapaian, yang udah tahu aja jauh, apalagi yang nggak tahu. Jadi seperti itu, ya. Terjawab, dan semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk mengikis kilesa, belajar mengikis.
Kalau belum bisa mengikisnya, minimal irisannya itu kita endapkan agar misalnya semangkuk air yang hasilnya itu airnya tenang, bening, kotorannya di bawah baru kita kikis, bersihkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Terjawab ya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah, cukup. Saran saya sering-sering membaca parita karena sangat kuat manfaatnya. Sangat-sangat kuat. Bahkan saya sering saya pernah mendengar cerita salah satu biku. Jadi di sebuah, ada seperti di sini empang tahu ya kayak ya danau kecil gitulah, galian gitu ya, yang banyak tumbuhannya yang kotor. Ini saya mendengar cerita dari salah satu romo. Kalau romonya ini melihat seorang biku membacakan parita dan menampung air di danau tersebut, itu banyak hewan yang datang menghampirinya. Coba, sangat kuat kan parita? Bahkan romo ini sampai ngubur-ngubur pantai tersebut untuk tahu paritanya apa. Karena bertanya sekali tidak langsung dikasih tahu, karena memang tidak sembarangan tentang parita, tidak sembarangan. Bahkan ketika membacakan paritanya lagi, hewan itu pulang, bubar. Sangat kuat kan parita kalau kita sadari. Makanya membacakan Aradhana Dewata pun selalu dikatakan harus dengan hati yang bersih, karena sangat bahaya dengan hati yang tidak tenang, belum bersih, membacakan Aradhana Dewata. Wah, dewanya melihat, wah ini mikirnya macam-macam nih, bahaya itu ya, bahaya. Sangat hati-hati dengan pikiran. Nah, mungkin itu saja terakhir saran dari saya. Terima kasih atas kesempatan baiknya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Romo Ramani, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kembali kita bersikap manjali. Mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini maupun di hari sebelumnya. Kita limpahkan kepada para leluhur kita masing-masing dan juga kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Semoga dengan kebajikan ini, dengan pelimpahan jasa ini, para dewa turut bersukacita dan dapat membawa kita terrealisasinya mencapai nibbana. Sapitio viwajantu sabarogo winasatu mate bawa tuanta rayo suki digayuko bawa abiwadanasi lisani janguda pacaino cataro damawa dan di ayuwano sukam balang bawa tusaba manggalang rakan tusaba dewata sabah budanu bawena sada soti bawa tute bawa tusaba manggalang rakan tusaba dewata sabah damanu bawena sada soti bawa tute bawa tusaba manggalang rakan tusaba dewata sabah sangga nubawena sada soti bawa tute. Sadu sadu sadu. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang. Sawati wantu, namo buddhaya.